Halo netizen, ini adalah all new Toyota Veloz. Nah, sebelumnya kan kita udah pernah nge-review juga ya all new Toyota Veloz yang berbasis dari Avanza generasi ketiga. Cuma kalau di Veloz yang ini adalah yang varian tengahnya, yaitu varian Veloz Q CVT tanpa Toyota Safety Sense. Jadi dia nggak ada fitur-fitur canggih kayak yang tipe teratasnya ya. Dan mobil ini lagi ada di Auto 2000 Yos Sudarso. Untuk kontak personnya nanti akan gue cantumin di description di bawah ya pokoknya. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu. Untuk kuncinya juga sekarang baru, dia smart key-nya bentuknya seperti yang ada di Toyota Race. Ada dua tombol, tombol unlock dan tombol lock di logo Toyotanya. Dia juga ada welcome light yang akan memancarkan lampu putih di bagian bawah spion. Dan kalau di settingan settingan di MID, lampu dekatnya juga bisa nyala secara otomatis ketika kita pencet tombol unlock. Dan dia juga ada sistem smart entry ya, cukup sentuh door handle di bagian sini, ada guratannya untuk membuka dan mengunci. Nah, di interior sebetulnya masih sama seperti yang Veloz tipe Q TSS kemarin ya. Jadi ini benar-benar mewah dibandingin Avanza, ini jauh lebih premium ya. Dari bahan jok aja udah beda, karena kalau yang Veloz itu dia bahannya partial leather ya, jadi pinggirannya tuh kulit, di bagian samping sini juga ada fabric yang warna putih jadi kontras gini, dan tengahnya itu fabric warna hitam. Tapi kalau yang versi non Toyota Safety Sense dia nggak ada airbag samping, jadi sistem keamanannya tuh cuman airbag depan yang ada dua aja. Jadi nggak cuman active safety tapi passive safety-nya juga dibedain untuk yang non Toyota Safety Sense. Untuk di bagian pengaturan jok masih sama, recline, height adjuster, dan sliding. Ada pas pembuka tangki juga, dan untuk karpetnya yang Veloz ini ada logo Veloz yang kelihatan lebih premium juga ya. Oke, sekarang kita masuk aja, dan karena udah smart key cukup kita injek rem dan tekan start engine button yang di tengah sini untuk menyalakan mesin ya. Oke, halus sekali mesinnya. Oke, yuk sekarang kita tutup aja. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya all new Toyota Veloz yang tipe QCVT ya. Jadi secara interior ini masih plek-plekan sama persis seperti Toyota Veloz QCVT Toyota Safety Sense yang kemarin kita review ya. Jadi dia beda banget sama Toyota Avanza yang kelihatan sedikit lebih sederhana, tapi kalau di Veloz ini sedikit lebih mewah. Untuk setir dia sudah dilapis kulit, dan pengaturannya juga sama, dia bisa tilt sama teleskopik. Jadi benar-benar fleksibel. Di sebelah kiri ada tombol untuk pengaturan MID di speedometer, ada voice command, angkat tutup telepon. Di sebelah kanan ada tombol ganti track, ganti mode, angkat tutup telepon, dan mode berkendara yang ada dua ya. Kalau tekan biasa itu untuk mengaktifkan power mode, dan kalau tekan lama dia akan mengaktifkan eco mode. Dan keren ya, eco mode sama power mode-nya bisa aktif barengan. Jadi mungkin kalau power mode itu lebih ke respons transmisi ya, sedangkan kalau eco mode itu lebih ke respons mesin. Dan di belakang setir lampunya tetap auto sama seperti yang versi teratasnya. Tuas wiper juga sama, belum ada intermittent timer, dan untuk instrument cluster juga masih sama. Jadi dia modelnya tuh seperti ini ya. Dia speedometer tuh layar LCD yang kayak di Toyota Race, dan MID-nya juga lengkap, ada jam digital di atas, ada temperatur udara luar, odometer, gear indicator, dan di sebelah kanan ada speedometer sama fuel gauge yang formatnya itu dot matrix, jadi bukan LCD berwarna. Dan di sebelah sini itu ada MID-nya, sebelah kiri ada konsumsi BBM langsung dan rata-rata, sisa jarak tempuh, jam analog, terus ada layar peringatan. Dan di bagian settingnya juga mirip-mirip tapi ada yang beda dikit, kayak contohnya dia nggak ada settingan active safety ya, karena di sini kan nggak ada. Jadi cuma ada buat brightness, waktu dan tanggal. Desain juga sama, 1, 2, 3, 4 pokoknya bisa diatur. Tapi yang punya welcome screen dengan berlogo Veloz itu cuma yang desain 2, karena yang 1, 3, 4 itu dia kayak di Race. Ada pengaturan layar juga, lampu eco indikator, terus konsumsi BBM rata-ratanya ngeriset kapan setiap setelah isi bensin kah, atau setiap kita reset trip A, opening display, closing display, ada sudut kemudi juga, dan ada panduan mode berkendara, ada bunyi lampu sen ya. Kalau bunyi yang pertama seperti ini, terus ini bunyi yang kedua,
Dan bunyi ketiga seperti ini. Kalau gue sih lebih suka bunyi 1. Dan ada tanggal spesial juga, kita bisa atur ulang tahun dan hari perayaan juga. Dan kalau kita atur, dia akan mempunyai opening display sendiri-sendiri ya, jadi kesannya lebih mewah juga. Ada pengaturan kendaraan, ini buat door lock, jadi ada auto door lock dan auto door unlock, sama ada bunyi-bunyian key buzzer seperti ini, bunyi keylessnya, terus di bagian bawahnya ada setting wiper, jadi intermittent wipernya walaupun yang ada timernya, dia bisa ngikut ke kecepatan mobil, jadi semakin kenceng kita jalan dia akan lebih sering nyapunya. Dan ada wiper belakang otomatis ketika kita masuk gigi R. Ada triple turn signal, welcome light seperti ini bisa diatur. Dan ada peringatan ganti oli, perawatan oli, pengaturan default, dan bahasa juga ada banyak, Inggris, Spanyol, Portugis, Indonesia, Thailand, Prancis, dan Arab. Ya, jadi seperti itu untuk di speedometernya all new Toyota Veloz. Lanjut ke sebelah kanan. Di sebelah sini ada cup holder buat naruh minuman, dan ventilasi AC juga lumayan besar dan bisa didorong ke kanan juga untuk nutup. Di bagian bawah tombolnya jadi cuma satu aja sekarang, tombol untuk mematikan traction control dan stability control aja. Terus di bagian bawahnya ada laci penyimpanan, tuas pembuka kap mesin, pedalnya masih model gantung, dan ada footrest di sebelah kiri juga. Lanjut ke bagian door trim. Di bagian door trim dari all new Veloz ini juga beda dibandingin Avanza ya, karena dia corak warnanya tuh two tone, hitam dan putih, dan di bagian armrestnya tuh dia empuk, beda sama Avanza yang plastik keras. Dan selain itu di bagian sini juga ada grab handle yang mantep kayak di Toyota Race dengan aksen karbon dan ada aksen silver juga. Dan hampir lupa juga karena di Veloz yang TSS kemarin gue lupa nyebutin, kalau di pintu depan dia ada ambient light yang sama seperti di center console ya, di sebelah kiri itu juga sama, jadi kelihatan lebih mewah juga. Dan ada door handle yang warna chrome. Untuk di bagian tombol-tombol di sini rame banget ya, tombol spion, tombol pelipatan otomatisnya, ada auto up down power window di sisi pengemudi, dan di bagian bawah ada dua cup holder, door pocket, sama speaker. Untuk tweeter juga ada di pojokan pilar A sini. Dan kalau yang di tipe non Toyota Safety Sense, dia nggak ada simbol SRS curtain airbag di bagian sini. Untuk sun visor yang sisi pengemudi ini cuma ada card holder doang, tapi di dalamnya polos. Lampu tengah juga beda sama yang Avanza biasa karena dia sudah LED. Panelnya sama tapi bentuk isi lampunya tuh beda ya. Untuk spion tengah juga akhirnya di generasi ketiga ini dia sudah ada manual dimmingnya untuk versi lokal ya, kalau versi ekspor udah dari kapan tahu. Di sebelah kiri juga sun visornya beda. Kalau yang Veloz itu dia ada card holder dan kaca itu ketutup, dan di dalamnya itu juga ada lampu riasnya seperti ini. Kalau si Avanza kan dia kaca kebuka gitu aja ya. Di sebelah kiri ada grab handle, seatbelt belum bisa naik turun, tapi untuk headrest sudah bisa naik turun. Untuk di bagian head unit juga dia beda sama si Avanza biasa karena dia layarnya sedikit lebih besar, dan dia ada Apple CarPlay, Android Auto, radio, video, bisa nyetel dari Bluetooth juga, ada web browser, Miracast, M Toyota, dan dia juga punya fitur kamera 360 derajat yang bisa ada top down view-nya gini, dan dia juga bisa ngedeteksi gini kalau ada pergerakan di samping, dia ada kotak-kotaknya gitu, ada tampilan full, tampilan curve view, dan kalau kita masuk gigi mundur itu juga ada kamera belakang. Tapi guideline-nya ini dia nggak ikutan belok ya kalau kita muterin setir. Oke, lanjut ke bagian bawahnya ada ventilasi AC 2 buah seperti ini, di tengahnya ada tombol hazard. Terus untuk panel AC juga dia kayak di Toyota Race yang tipe GR Sport ya, dia sudah menggunakan single zone automatic climate control. Jadi tekan auto aja, nanti fan speednya itu akan menyesuaikan temperatur yang kita pilih ya. Paling panas itu 28 derajat tanpa heater, paling dinginnya 17,5 derajat. Tapi karena ini Toyota ya kan, jargon mereka tuh bikin AC dulu baru bikin mobil. Ini 28 aja udah dingin banget. Yang kiri ini untuk knob fan speed. Terus di bagian AC ini juga ada tombol-tombol buat mode AC, sirkulasi udara, defogger belakang. Tapi sayangnya sampai generasi ketiga ini di Avanza, Xenia, dan Veloz belum ada pengaturan arah AC. Jadi AC cuma manteng dari ventilasi depan ini aja, nggak ada defogger depan dan nggak ada arah ke kaki juga ya.
sangat disayangkan. Di bagian bawah ada seatbelt indikator untuk penumpang depan, penumpang tengah 3 buah, dan penumpang belakang 2 buah. Di sebelah kanan ada start stop engine button, dan kalau di Veloz ini juga center console-nya beda sama Avanza ya. Jadi dia nggak ada storage di bagian bawah tombol-tombol ini, dan dia juga ada ambient light di kanan sama di kiri. Dia juga ada kantong-kantong di bagian sini sebelah kanan, yang sebelah kiri juga sama, dan kalau di sebelah kiri dia ada power outlet USB 2,1 ampere ya. Untuk tuas transmisi juga beda dibandingin Avanza ya. Kalau di Veloz ini dia ada list lever di pinggirannya, dan transmisi juga beda dibandingin generasi sebelumnya ya. Sekarang dia menggunakan transmisi otomatis berjenis CVT, jadi perpindahan giginya makin halus lagi. Ada mode sport juga, dan ada mode manual mode, ke depan upshift, ke belakang downshift. Dan untuk transmisi manual yang benerannya itu ada 5 percepatan ya. Di belakangnya juga ada electronic parking brake, tinggal injek rem, tekan ke bawah untuk ngelepas, dan untuk aktifinnya tinggal tarik aja. Dia juga ada auto brake hold, jadi nggak perlu nahan rem lagi kalau lagi macet-macetan. Di belakangnya juga ada wireless charger untuk handphone modern zaman sekarang yang bisa ngecas tanpa kabel. Center console ini juga beda dibandingin Avanza, yang kalau Avanza itu kan plastik, di sini kulit, dan di dalamnya ada tempat penyimpanan sama power outlet 12 volt. Sebelah kiri glove box, belum soft opening. Di bagian dashboard penumpang sini juga empuk, ada emblem Veloz, ada cover airbag, dan di sebelah kiri ada cup holder untuk penumpang depan. Oke, cukup segitu aja untuk bagian kabin depan dari si all new Toyota Veloz tipe Q CVT ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin tengahnya dari all new Toyota Veloz tipe Q CVT ini ya. Oke, untuk di bagian belakang sini juga dengan platform baru yang berbasis dari Avanza baru juga, ini berasa lebih lega dibandingin generasi sebelumnya ya. Ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, dan di posisi jok tengah paling mundur ini masih ada 6 jari lebih ya, jadi super lega. Dia bisa diatur juga maju mundurnya, dan untuk yang tipe Veloz itu dia seat back pocketnya beda sama Avanza ya. Dia ada 3, yang gede di sini, yang sedang, dan ada yang kecil buat naruh handphone. Di kanan kiri ya, di sini ada gede, kecil, sedang. Di belakang center console juga ada 1 buah cup holder, dan ada power outlet USB 2,1 ampere. Untuk di bagian atas juga ada rear seat entertainment model layar gini, yang uniknya itu dia ngelipatnya tuh ke layarnya tuh tetap ngadep keluar gitu ya. Dan dia nggak touchscreen, dia diaturnya dari touch panel di sini. Yang kerennya juga dia ada ambient light yang bisa diatur-atur gini warnanya. Ini keren banget. Nah, seperti ini. Kita geser ke kanan. Nah, ini kan ada strip warna biru nih. Kita bisa atur warna putih, warna biru, atau warna orange. Tapi biar nyambung sama ambient light di depan, bagusan warna biru sih. Nah, kalau dilipat ya jadi nyala seperti ini, tapi nyala manteng gitu aja. Dan di belakangnya juga ada AC double blower yang kelihatan lebih integrated dibandingin yang lama ya. Kalau yang lama kan kayak polisi tidur terbalik tuh orang bilangnya. Kalau di sini tuh kayak rear air circulatornya si Calya, ada flap buat naik turunnya, dan di bagian kiri juga sama. Di sini untuk intake angin masuknya, dan knob AC itu ada di bagian sini. Jadi di tengah sekarang ya bisa diakses semua penumpang. Ada lampu tengah yang sudah LED juga. Kalau di Avanza biasa dia masih bohlam. Grab handle di kiri dan di kanan juga ada model yang foldable seperti ini. Untuk jok juga sama seperti di depan, dia joknya sudah partial leather. Kiri kanannya itu dia kulit, headrest juga kulit, tapi untuk di bagian tengahnya dia masih fabric ya. Dia juga ada input ISOFIX, dan di bagian sini tuh ada tali untuk ngelipat porsi tengahnya ini biar jadi armrest yang kurang lebih mirip-mirip seperti di Expander gitu ya. Jadi nyaman banget, tingginya juga pas gitu ya. Di bagian door trim sama seperti door trim depan, dia ada panel kulitnya di bagian sini yang nggak ada di Avanza biasa. Door handle chrome, switch power window ada di sini, dan ini turunnya juga sampai habis, dan ini panjang banget ya pintunya. Ada cup holder 2 buah atas bawah gini, dan ada door pocket sama speaker. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin tengahnya. Sekarang kita lihat ke kabin baris ketiga.
Nah, untuk masuk ke kabin baris 3 juga gampang. Ada satu tuas di sini, cukup lipat sekali, dan dia model pelipatannya itu one touch tumble. Ini kenapa ada obeng di sini? Oke, sekarang kita naik dulu. Dan ini gue rebahin jok belakang dulu. Sekaligus kini kita turunin juga. Joknya juga lebih berbobot dibandingin generasi sebelumnya. Nah, jadi seperti ini posisi duduk belakangnya di Avanza atau Veloz terbaru ya. Jauh lebih lega dibandingin sebelumnya. Dan kalau misalnya ini sempit, ini karena ini udah gue atur juga sih ya. Jadi ini sedikit lebih maju dibandingin jok yang sebelah kiri. Dan kalau misalnya kurang lega ya tinggal diatur maju mundur lagi aja. Dan di bagian headroom juga masih lega ya. Dia masih ada 2 jari lah untuk tinggi gue yang 170 cm ini. Jadi masih cukup lega. Untuk di jok belakang dia juga beda sama jok tengah sama jok depan. Dia full kain atau fabric, nggak ada panel kulitnya. Ada seat belt 3 titik, headrest adjustable. Di sebelah kiri ada cup holder seperti ini dan ada tempat penyimpanan. Dan di sebelah kanan ada power outlet 12 volt sama ada tempat penyimpanan. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin dari si all new Toyota Veloz ini. Yuk sekarang kita lipat joknya dan kita lihat ke eksterior. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari si all new Toyota Veloz ini ya. Nah, ini dia menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder naturally aspirated dengan teknologi dual VVT-i. Jadi ini mesin yang sama seperti Avanza generasi sebelumnya, cuma untuk di generasi ketiga ini dia sekarang menganut sistem front wheel drive ya. Makanya dia sekarang posisinya melintang, bukan memujur ke belakang lagi. Untuk tenaga masih sama, 104 PS dengan torsi sekitar 136 Nm. Dan untuk pilihan transmisi tetap sama, manual 5 percepatan, tapi untuk otomatisnya dia berbeda karena transmisi otomatis sekarang menggunakan CVT. Dan tadi ya, ke roda depan. Untuk ruang mesin juga nggak begitu rapi, sedikit berantakan, tapi enaknya kalau misalnya ada kerusakan itu gampang diaksesnya lah ya. Untuk di bagian kap juga ada peredam atau insulator seperti ini. Oke, yuk sekarang kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari all new Toyota Veloz ini juga seperti yang gue bilang di video Veloz sebelumnya, ini ganteng sekali. Dan seperti yang gue bilang di video Avanza juga, sekarang Xenia, Avanza, dan Veloz itu punya muka yang berbeda-beda ya. Jadi sekarang tuh udah bukan duo Avanza Xenia, tapi trio Avanza Xenia Veloz. Jadi bener-bener beda banget lah di generasi ketiga ini. Apalagi dengan muka cemberut ala-ala RAV4 yang generasi terbaru ini juga makin ganteng lagi. Dan yang kerennya adalah teknologi di mobil ini. Contohnya lampu juga udah full LED. Tapi yang beda dibandingin si Avanza, dia sekarang Xenia itu sequential ya. Dan high beam itu juga LED, nyalanya juga bagus ya, dia nyalanya tuh soft kayak lampu dim mobil-mobil Eropa gitu. Dan di samping sini juga ada tulisan Veloz ya. Jadi kesannya lebih upmarket dibandingin Avanza biasa. Di bagian bawah juga ada fog lamp yang masih halogen, tapi housingnya itu lebih bagus karena ada list chrome berbentuk huruf T gini. Di bagian depan sini juga ada kamera untuk kamera 360 derajatnya. Di bagian bawah juga ada semacam aksen underguard gitu. Lanjut ke samping, di bagian velg juga ringnya lebih gede dibandingin Avanza biasa. Untuk Veloz ini dia 17 inci dengan ban 205 55 R17. Di depan remnya sudah disc brake, dan untuk teknologi pengereman juga ada lengkap ya, ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control. Tapi karena ini bukan yang versi TSS ya, Toyota Safety Sense, dia nggak ada fitur-fitur kayak rem otomatis atau lane departure warning. Lanjut ke samping, di bagian fender juga nggak ada emblem dual VVT-i, jadi lebih clean kesannya dibandingin Avanza biasa. Dan yang unik adalah di bagian belt line-nya ya, dia ada garis chrome yang memanjang sampai pilar belakang. Untuk spion juga bentuknya baru, bentuk tangkainya aja sih, bentuk batoknya ini masih mirip seperti generasi sebelumnya. Di sisi luar ada lampu sen dan ada 2 tonjolan di sini. Yang satu ini untuk lampu paddle lamp dan tonjolan yang lebih kecil ini untuk kamera 360 derajatnya. Ada talang air di sini, ada
apa namanya ini, roof rail juga. Dan untuk Veloz ini juga spesial karena rem belakangnya disc brake, beda sama Avanza biasa yang masih tromol. Dan ada panel semacam ini ya, body cladding gitu yang warna body yang nggak ada di Avanza biasa juga. Jadi kesan belakangnya tuh lebih gembung gitu ya. Lanjut ke belakang, buntutnya ini juga beda dibandingkan Avanza biasa. Apalagi dari lampunya, karena lampunya tuh LED barnya bener-bener ke tengah ya, keputus sama si emblem Toyotanya aja. Kalau di Avanza kan dia paling cuma setengah gitu doang. Dan lampu belakang ini juga full LED, dari lampu senja, lampu rem, sen, dan lampu mundurnya itu juga full LED. Jadi lampu eksterior selain fog lamp depan sama lampu plat nomor itu udah LED semua. High mount stop lamp juga LED seperti itu. Kaca belakang ada wiper, ada defogger belakang juga, dan di atas ada antena shark fin. Untuk emblem juga dia beda sama Avanza yang masih nempel di kiri gitu. Kalau di sini dia letter by letter ya, tulisannya Veloz, dan dia di atas plat nomor. Untuk yang transmisi otomatis dia ada emblem tipe Q, dan di sebelah kiri ada emblem 50th anniversary karena ini merupakan ulang tahun Toyota ke 50 tahun di Indonesia ya. Di sini juga ada kamera belakangnya, dan di bagian bawah sensor parkir 2 titik warna body, sama ada garis silver gini untuk kesan-kesan off-roader gitu lah ya, atau underguard. Nah, untuk bagasi juga sama seperti Avanza atau Xenia biasa. Ini jauh lebih lega dibandingin generasi sebelumnya, dan mirip-mirip seperti kompetitor yang udah monokok gitu ya, kayak Expander atau R3. Dia joknya juga bisa dilipat, rata lantai seperti ini, pokoknya tinggal dorong aja. Dan ada penutupnya gini. Di bagian bawah lantai bagasi juga ada tempat penyimpanan dengan sekat seperti ini, yang ada tempat naruh dongkrak juga. Di sebelah kiri ada tempat penyimpanan terbuka dan ada lampu bagasi. Oke, yuk kita tutup aja. Oke deh, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari all new Toyota Veloz tipe Q CVT tahun 2021. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.